Hai guys, welcome to Hotspot, Hospitality Podcast with me, Salsa Diva Safira. Dan pada podcast kali ini, aku akan membahas tentang manajemen supervisi. Jadi, di sini aku ditemani oleh dua teman aku. Yang pertama ada Rahim Bila, Halo semua. lalu yang kedua ada Ferdin Fernandes. Halo, halo. Dan for your information, mereka berdua ini sama-sama dari Manajemen Perhotelan Universitas Erlangga 2019. Oke, jadi kalian pada sibuk apa nih? Ya, kalau aku sih di rumah aja sih ya. Nugas, karantin, terus ya pada bantu orang tua di rumah lah. Wah, bantu-bantu apa tuh? Ya kayak kayak jualan, ringan-ringanan gitu. Ih, keren. Kalau Ferdin Fernandes gimana? Jangan kaku-kaku lah manggilnya. Panggil Fer aja. Oke, siap. Gimana, Fer? Kalau aku sih nggak ngapa-ngapain ya. Rebahan-rebahan gitu ya? Nggak bercanda. Cuma bantu-bantu jaga posko lah. Wah, posko apa tuh? Posko anti-COVID. Oh, keren. Oke, let's talk about supervisi. Menurut kalian supervisi itu apa sih? Kalau aku sih supervisi itu lebih ke bisa diartikan sebagai bagaimana kita melihat sebuah kegiatan organisasi yang mana itu berbentuk negatif diupayakan menjadi positif. Dan yang positif diupayakan menjadi lebih positif lagi. Jadi istilahnya kayak lebih mengelola begitu sih. Suatu organisasi ya kalau nggak perusahaan. Iya. Kalau untuk Fer, ada pendapat lain? Sebenarnya hampir sama. Cuma kalau menurut aku supervisi itu seperti sebuah kegiatan atau ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol sebuah organisasi, baik bawahan maupun tanggung jawab kita juga ke atasan sih. Kalau menurutku seperti itu. Jadi supervisi itu kegiatan yang sebenarnya itu bisa dilakuin oleh semua orang atau hanya dapat dilaksanakan oleh supervisor? Ya sebenarnya sih nggak harus supervisor sih, nggak harus pemimpin. Sebenarnya kegiatan supervisi bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari deh. Kayak contohnya, kayak atur diri kamu sendiri itu udah termasuk supervisi sih. Kayak jam 9 aku harus olahraga, jam 10 aku makan. Terus udah kayak kita mau manage diri kita sendiri gitu sih. Jadi Manajemen waktu ya? ya bisa dikatakan itu juga supervisi juga jatuhnya. Iya. Lalu kita semua kan tahu nih bahwa dalam menjalankan kegiatan supervisi pastinya ada peran dan tanggung jawab dong. Menurut kalian peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan supervisor itu apa aja sih? Untuk perannya sendiri, seorang supervisor itu mereka itu harus ada di barisan paling depan dari manajemen yang berhadapan langsung dan bertanggung jawab langsung pada atasan atau mungkin bisa kita sebut sebagai manajer. Terus untuk yang berikutnya itu melaksanakan semua sistem manajerial seperti manajer pada level di atasnya. Maksudnya dia itu tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang supervisor. Dan yang ketiga, kalau menurut aku, dia itu bisa mewakili nama perusahaan dalam berbagai interaksi sosial dan bisnis. Jadi kalau yang barisan terdepan dari manajemen yang berhadapan langsung dengan pelaksana, itu berarti dia jadi penengah antara anak bawahan, anak buah, para staf, dengan para pemimpin yang ada di tingkat atas ya? Ya, betul. Mungkin istilahnya bisa dibilang sebagai jembatan antara bawahan dan juga atasan. Terus untuk yang mewakili nama perusahaan ini sebenarnya bisa dibilang bukan suatu peran yang memang harus dimiliki seorang supervisor. Jadi hal ini tuh tergantung dari manajer mereka. Ketika manajer tidak bisa melakukan semua tugasnya sendirian, maka dia akan dibantu oleh seorang supervisor. Delegasi. Ya, bisa disebut sebagai delegasi atau pemberian wewenang. Wah, interesting. Ada lagi? Udah sih kalau menurut aku untuk perannya itu aja. Untuk tanggung jawab seorang supervisor sendiri itu paling besar tanggung jawabnya itu mengontrol anak buahnya atau bawahannya untuk dipertanggungjawabkan semua yang dia lakukan dan hasilnya kepada atasan, pada manajer. Kalau itu menurut aku. Kalau menurut Rahim gimana? Jadi kalau aku sih, kalau supervisor itu lebih ya seperti kata Mas Ferdin bilang jadi lebih ke arah menjembatani antara bawahan dan juga manajer. Jadi otomatis dia bertanggung jawab atas bawahannya seperti staf-stafnya yang lain. Jadi ketika seorang staf itu melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu, yang bertanggung jawab ya supervisornya itu. Jadi gimana ya? Baik buruknya seorang staf itu harus dikontrol oleh seorang supervisor. Jadi supervisor harus juga melaporkan kepada manajer bahwa saya ada yang melakukan kesalahan, tapi saya bisa membackupnya. Itu menunjukkan kalau dia punya sifat tanggung jawab. Jadi itu sih sebenarnya. Ya, Ya, paham. betul.
Lalu gak jauh dari peran dan tanggung jawab yang harus dimiliki seorang supervisor, ada nggak sih keterampilan atau mungkin keahlian yang harus banget dimiliki oleh seorang supervisor? Ada. Apa Ada. tuh? Jadi gini, kita jangan ngomongin supervisor deh, ngomongin soal pemimpin aja lah. Jadi seorang pemimpin, apalagi di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi gitu ya, itu minimal ada 3 kemampuan yang harus dikuasai lah. Apa aja tuh? Aku jabarin dulu ya satu ya. Ada Boleh, boleh. kemampuan teknis, kemampuan hubungan manusia, sama kemampuan konseptual. Jadi soal keterampilan skill itu kayak contohnya keterampilan yang ada hubungannya dengan operasional. Sebagai contoh, anggaplah sebagai aku nih, aku kan orang F&B. Aku punya seorang supervisor di restoranku. Nah, seorang supervisor itu otomatis dia juga tahu cara polishing gelas, cara taking order, cara repeat order, cara melayani tamu yang benar yang baik, bagaimana. Otomatis dia tahu. Jika dia tahu, dia bisa mengawasi anak-anak buahnya. Jika ada anak buahnya melakukan kesalahan, dia bisa melakukan pembenaran. Kalau ada salah, dia bisa menunjukkan sebenarnya kayak gimana. Oh, jadi Gitu. lebih ke soft skill atau enggak sih? Bukan soft skill ya, hard skill. Bukan ke soft skill, lebih ke benar-benar skillnya sih, skill yang ada di operasional. Kalau yang soft skill kan lebih ke kayak kejujuran, ke keponan disiplin dan sebagainya. Itu kalau soal skill teknis ya, itu kita berbau operasional. Tapi kalau skill yang kedua ini ada skill human skill. Ya, human skill ini juga ada hubungannya sama technical skill. Jadi ketika technical skill itu udah dikuasai, otomatis kan dia kuasa untuk mengetahui, oh anak ini salah, anak ini benar. Kemampuan cara memberitahukan bahwa anak itu salah, itu dinamika human skill. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan semua orang di sekitar kita. Jadi intinya seorang supervisor yang mempunyai human skill, itu otomatis dia bisa memotivasi rekan-rekan kerjanya semua. Jadi begitu. Terus yang berikutnya? Nah, terus yang ketiga, jadi conceptual skill. Jadi conceptual skill itu lebih ke pemecahan masalah sih lebih tepatnya. Jadi ketika seorang supervisor dihadapkan oleh berbagai macam masalah yang hadir bersamaan, otomatis kan tuh lagi kacau banget tuh, chaos tuh. Jadi ketika datang momen seperti itu, supervisor itu bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu loh. Jadi dia bisa menata ketika gitu loh. Jadi nggak harus bingung kalang kabut, lebih mengarah ke pengambilan keputusan. Terus ada tambahan lagi nggak? Ya itu aja sih kalau keterampilan kalau menurutku sih. Jadi ya itu ya tiga pilar penting sih. Kalau udah menguasai operasional, jadi bisa mengeratkan diri kepada rekan-rekan kerjanya dan bisa melakukan salah, itu udah paket komplit sih kalau menurutku sih. Oh, siap. Oh iya, kalian tahu film The Banker nggak sih? Film itu Oh tuh, ya, tahu. iya film itu tuh sempat booming tahu karena banyak ngandung unsur-unsur supervisinya gitu. Gimana tuh menurut kalian? Kalau menurut aku sih, pendapatku untuk plot ceritanya sih agak sulit dipahamin ya. Jadi pesan-pesan yang disampaikan dalam film itu bukan dari dialog pemainnya, tetapi Lalu lebih sering dari hal yang dilakukan oleh pemerannya, aktornya. Jadi pesannya itu kayak terselip, tersirat. ya tersirat lah. Iya. Untuk kaum-kaum awam mungkin untuk memahami film ini agak sulit. Mungkin bisa paham kalau udah dilihat 2, 3, atau 4 kali baru paham jalan cerita dari Iya. film ini. Terus untuk Rahim ada tanggapan lain nggak? Ya kalau aku sih ya kebetulan waktu itu dosenku tercinta itu ngasih penugasan seperti itu sih ya, kita nge-review sebuah film. Jadi ya kalau aku sih jujur juga awalnya mungkin juga gagal paham. Mungkin value-nya aku bisa dapat sekali nonton. Tapi untuk teknis filmnya di tengah-tengah itu aku kadang-kadang suka lost gitu sih. Jadi ketika mereka mulai nyebutin angka-angka desimal-desimal gitu, kadang-kadang kita kehilangan fokus di situ gitu loh. Tapi buat value-nya itu keren banget sih kalau menurutku sih. Jadi banyak banget yang bisa kita tarik dari sana. Oh, oke. Mari kita balik ke pertanyaan ya. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan sehingga sebuah rencana atau planning dapat kita sebut dengan good planning atau rencana yang baik? Jadi ketika sebuah rencana bisa dikatakan sebagai rencana yang baik itu mempunyai kriteria yang harus dipenuhi, seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah rencana itu bisa dikatakan sebagai rencana yang baik. Satu, menyediakan solusi. Yang kedua, meminimalkan resiko. Yang ketiga, harus spesifik. Spesifik apa aja tuh? Jadi seperti biaya, waktu, dan sumber daya. Harus fleksibel. 4, harus fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya gimana ya? Jadi gini,
ketika kamu punya satu rencana dan rencana itu ternyata nggak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan, berarti otomatis kita juga harus punya cadangan rencana lain. Kondisional gitu ya. Benar sekali. Contohnya ketika sekarang ini yang lagi rame-ramenya coronavirus kan, Mhm. itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, yang omsetnya turun. Wah, Nah iya itu bener banget tuh. biasanya mereka yang nggak punya rencana yang fleksibel, jadi mereka cuma punya goals, punya rencana, satu rencana, dan ketika gagal mereka nggak bisa adaptasi, mereka nggak bisa memfleksibelkan rencana mereka, otomatis mereka juga kesulitan untuk beradaptasi di era yang sekarang sih, jadi gitu. Iya ya, setuju banget tuh. Harusnya ada jalan lain yang harus dipersiapkan gitu kan. Itulah kenapa harus fleksibel. Jadi ya keempat itu fleksibel kan, udah yang berapa ya? Empat ya. Sekarang lima, dikembangkan secara logis. Yang keenam dikomunikasikan dengan benar. Yang ketujuh ada ukuran yang jelas, tidak multitafsir, jadi tidak Tidak ambil ambigu. betul sekali. Terus ada nggak sih langkah-langkah rencana yang harus dilakukan agar terbentuk sebuah rencana yang baik sesuai dengan sifat-sifat rencana yang telah disebutkan oleh Rahim tadi? Ada. Untuk membuat sebuah rencana yang baik itu ada langkah-langkahnya. Jadi nggak asal kita membuat sebuah rencana, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus menetapkan proyeksi atau latar belakang dari rencana kalian itu. Terus yang kedua, sasaran yang mau dicapai itu apa sih? Bentar. Maaf nih ya, aku Ya, potong. ya nggak Sasaran di apa-apa. sini tuh maksudnya sasaran dalam jumlah besar atau harus dikerucutkan agar lebih fokus? Sasarannya cuma satu, agar rencananya itu jelas. Begitu. Ya, betul. Terus Baik. untuk yang Lalu, ketiga itu ada program kerja. Lalu setelah program kerja terbentuk, kita akan membuat jadwal kerja. Untuk berikutnya ada anggaran. Anggaran yang kamu perlukan untuk melaksanakan rencana itu. Lalu yang berikutnya prosedur yang harus diikuti. Dan yang terakhir kebijakan yang perlu diperhatikan. Nah, untuk nomor 6 dan nomor 7 ini sering kita sebut sebagai SOP. jadi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau sebuah organisasi tersebut. Ya, betul sekali. Apakah Rahim ingin menambahkan? Yang cukup sih udah jelas banget sih yang dijelasin sama Mas Ter ini. Oke. Oh iya ya, gila. Gak kerasa banget kita udah ngobrol lumayan lama banget nih. Iya, iya. Hmm. Haus, Ya haus. udah, makasih banyak ya buat Rahim sama Fer Ya, atas waktunya. sama-sama. Sama-sama. Ya udah, mari kita sudahi podcast kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.